Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Oni di pelajaran sejarah peminatan. Kali ini Pak Oni akan menjelaskan tentang manusia dan sejarah. Langsung saja ya, karena kita tidak tatap muka. Oke, pengertian sejarah. Banyak ahli yang mendefinisikan sejarah, tetapi secara garis besar sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang berarti pohon atau keturunan. Pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Itu pengertian dari secara garis besar dari sejarah anak-anak. Unsur dasar suatu peristiwa sejarah. Yang pertama, manusia sebagai pelaku peristiwa sejarah, ruang sebagai tempat terjadinya peristiwa sejarah, dan yang ketiga, waktu kapan terjadinya peristiwa sejarah tersebut. Oke. Peran manusia dalam sejarah. Manusia adalah objek utama dan penggerak dalam sejarah. Sejarah hanya dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia, namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, tanggal, dan lain-lain. Yang ketiga, waktu merupakan salah satu konsep dasar sejarah. Ya, waktu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. The past, the present, dan the future. Periodisasi adalah pembabakan masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Tujuan periodisasi adalah untuk mempermudah memahami sejarah. Yang ketiga, periodisasi bukan berarti memutuskan peristiwa yang satu dengan yang lain, karena dalam sejarah dikenal aspek kesinambungan dan kontinuitas yang merupakan suatu hal pokok. Ini periodisasi atau pembabakan sejarah Indonesia. Yang pertama, masa Praksara. Yang kedua, masa Hindu-Buddha. Yang ketiga, masa Islam. Selanjutnya, masa kolonialisme Barat, masa mendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Keterkaitan antara waktu dan pembabakan sejarah. Diperlukan periodisasi atau pembabakan zaman sesuai klasifikasi waktu untuk memudahkan manusia dalam mempelajari dan memahami waktu suatu peristiwa sejarah. Maksud dari periodisasi adalah supaya setiap babak waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya sehingga mudah dipahami dari urutan-urutan rangkaian peristiwa sejarah. Konsep ruang dalam sejarah. Ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya peristiwa sejarah. Adanya ruang memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah kawasan, sejarah dunia, dan lain-lain. Jadi dari konsep ruang ini bisa dikategori. Sejarah lokal hanya terjadi di Jember, sejarah daerah mungkin di Jawa Timur, sejarah nasional hanya di Indonesia, dan lain-lain. Ini contoh konsep ruang dalam waktu dan sejarah. Di foto itu dilihat ya bahwa ada tiga unsur utama, yaitu Bung Karno sebagai manusia pelaku sejarah, ada Bung Hatta dan lain-lain. Peristiwa itu waktu terjadi tanggal 17 Agustus 45 dan jam 10 ya, dan tempatnya atau dimensi ruang di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Ini konsep kausalitas dalam sejarah ya, bisa dilihat di bagian sebab akibat gitu ya. Ada
tidak ada asap kalau tidak ada api gitu ya. Pokoknya ada sebab ada akibatnya. Jadi terus berkesinambungan peristiwa sejarah itu anak-anak. Contoh konsep dalam sejarah ini ya, keruntuhan Majapahit gitu ya, sebanding Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada pemimpin yang kuat, ada konflik internal, lalu konflik internal tersebut melemahkan kekuatan Majapahit. Lemahnya Majapahit membuat kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit yang dulu di bawah kekuasaan Majapahit satu persatu melepaskan diri. Ditambah dengan masuknya pengaruh Islam ke Nusantara membuat daerah di bawah komando Raden Patah. Lalu semakin kuatnya pengaruh Kerajaan Demak di bawah Raden Patah membuat Majapahit semakin kehilangan pengaruh dan kekuasaan di Jawa. Ketika Raden Patah mengarahkan kekuatan Islam di bawah Majapahit, perang antara Demak dan Majapahit tidak terhindarkan. Majapahit kalah dan menjadi akhir dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini bagannya anak-anak ya. Itu bisa dilihat di situ. Hayam Wuruk dan Gajah Mada mati, ada konflik internal berlanjut sampai Islam semakin kuat hingga runtuhnya Majapahit. Nah, sekarang dievaluasi. Yang pertama, jelaskan pengertian konsep manusia, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah. Yang kedua, mengapa diperlukan periodisasi dalam sejarah. Yang ketiga, berikan contoh penerapan konsep kausalitas dalam suatu peristiwa sejarah dan berikan penjelasan. Yang ketiga, buatlah artikel sejarah dan tunjukkan konsep manusia, ruang, dan waktu. Ini bisa ditulis atau diketik di kolom komentar di link YouTube yang Pak Oni bagikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.